Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia bersama dengan para polemikus Islam. Mari kita dengar dan menyimak video ini secara cerdas dan memberikan komentar yang baik dan positif. Mari kita dengarkan video ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Gini Bunda mungkin kan muslimnya Islam KTP bisa jadikan Islam. Bang Irsyad punten Pak Ustadz gini. Sebenarnya tidak ada kepentingan lagi untuk menguji orang, mengetes orang dengan ayat-ayat suci, itu tidak ada kepentingan. Kita harus realistis. Sebentar Bunda, sebentar gantian nanti Anda berbicara. Ibu Linda Wijaya. Ya, mereka kan sebentar. Belum keluar dari Islam, mereka kan mau keluar. Bermakna mereka masih Islam. Sebelum mereka keluar dari Islam, bermakna mereka masih Islam. Masa sih belum lupa dengan ayat-ayat itu saja? Izin Bu Juliuni, mereka tidak lupa. Tadi mereka memutuskan untuk tidak mau. Jadi maksud saya begini, sebenarnya tidak ada kepentingan harus kita itu membuktikan dengan menyuruh orang membacakan ayat-ayat suci. Mohon maaf ya, saya kasih tahu teman-teman, itu memberi kesan bahkan ayat-ayat suci kalian itu menjadi murahan, gampangan sebagai alat tes doang. Tidak seperti itu. Sebentar Bunda. Belajar mendengarkan sebentar. Belajar mendengarkan. Ada cara ngetes itu yang jauh lebih baik. Karena saya melihat dari dulu, kalau ayat-ayat suci yang menurut kalian itu suci, harus dihormati, dihargai, justru menjadi alat hanya untuk ngetes, itu malah membuat ayat-ayat tersebut sepertinya terkesan murahan atau rendahan. Tidak, Ibu. Sebentar. Nanti saya sampaikan kalau saya sudah selesai. Boleh? Kamu nggak takut aku juga punya pasang pan? Aduh. Jadi tidak, Ibu. Ini kan Bunda Sultan. Ini. Maaf Bunda Sultan. Maaf, saya mau ngomong. Enggak semua yang beragama Islam tahu ayat-ayat, termasuk saya loh. Karena apa? Agama itu bawaan dari orang tua. Tapi kan kita udah dewasa, tahu mana yang benar, mana yang enggak. Nah, kebetulan mungkin di umur saya yang sekarang, saya sadar gitu loh. Gitu loh, Bu. Tunggu. Ya ini enggak semua kan loh. Masalah akidah Islam ini. Ini masalah akidah Islam, ini masalah keyakinan. Dan tadi ada yang bilang harus dibunuh. Katanya ya kalau murtad ya. Iya di hadis Bu. Di hadis. Dipenggal salah ya. Jadi kan membuktikan sendiri Bunda kurang baca hadis. Tidak Ya, Ibu, ya. tunggu Ada dulu. Bu. Saya tadi mengetes Anda bilang seperti ini. Memang pintar Anda dalam berbicara. Tunggu. Jadi maksud saya itu ya, kenapa harus mengetes dengan ayat suci itu? Di tes Kenapa? Al-Quran saya salah. Menanyakan tentang yang keluar dari Islam untuk masalah dipenggal, ditanyakan lagi, keliru lagi. Saya masih belum berbicara, sampean sudah potong. Pak Irsyad itu Muslim Bunda. Dia tahu kualifikasinya. Pak Irsyad loh Bunda. Coba Bang Edis tampilin aja Bang Edis hadis. Iya, jadi maksud saya begini, begini Bunda Sultan Al-Fatih gini loh. Ini enggak, Jadi tunggu ya, ini nggak usah keras-keras ya, ini santai saja ya. iya santai aja kok, santai aja. Gini, begini Santai Bunda ya, Sultan. nggak usah menghina ya. Iya, nggak ada yang menghina di sini. Begini loh, Bunda Sultan, begini. Saya di sini komal saya itu, channel saya ini, kalau ada orang dia ngaku Islam, lalu kemudian dia ingin meninggalkan Islam, saya menyerahkan kepada umat Muslim untuk membuktikan apakah dia itu betul-betul dari Islam. Nah, cuman saya lihat di sini cara Muslim membuktikannya adalah dengan cara bagaimana dia membaca ayat kursi, bagaimana dia membaca ini. Cara-caranya hanya seperti itu terus. Nah, makanya di sini
semua saya kembalikan kepada kalian, diri kalian masing-masing. Apakah dia itu benar-benar Islam ataukah Islamnya hanya KTP atau bagaimana? Itu terserah kalian. Karena di sini saya nggak punya kepentingan apa-apa. Saya juga nggak kenal orangnya, baru juga datang di sini, gitu loh. Nah makanya Bunda Sultan ini coba buktikan gitu loh. Cara membuktikannya, apakah dia Muslim atau tidak? Apakah ada cara yang lain atau bagaimana? Silakan. Ya, itu Kalau sudah Anda tidak dites. meyakini bahwa Itu tadi Anda sudah tes, tidak marah-marah. Marah-marah. Baik. Saya kembalikan kepada diri kalian. Saya kembalikan. Saya juga nggak bela-belain mereka juga. Yang intinya semua kembali kepada diri kalian. Oke, coba Ende Raya ini dia juga mengaku dari sekarang masih Islam dan udah on the way meninggalkan Islam. Coba dites juga. Jangan-jangan juga nanti kesimpulannya dia juga bukan Muslim ternyata gitu loh. Silakan. Iya. Gimana Ibu? Gimana saya mau ngetes Ibu boleh? Boleh. Ada Al-Quran di rumah? Tidak. Mana ya? Karena saya lagi surat-surat pendek kerja. aja. Surat-surat pendek. Bisa. Al-Falaq, Bisa. Al-Falaq. Bisa. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza Gosikin dulu. Ya, saya lupa Pak. Tunggu, siapa yang ngomong? Sudah Bang Irsa, tunggu dulu biar dia yang baca. Ini surat pendek sangat gampang. Iya Bu, tapi kalau nggak diamalkan ya lupa. Enggak, soalnya ini kan kalau ada tulisannya mungkin bisa baca. ini sudah biasa dibaca tiap hari. Anas aja ya. Anas itu kan masih menawar. Ya iya, yang saya hafal aja lah. Masa yang nggak saya hafal? Sudah coba Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Cukup, Bu? Iya sih, iya. Tapi untuk pengucapannya itu seperti membaca buku gitu, Bu. Dan saya bisanya seperti itu. Jadi gimana dong? Terlalu menuntut kalau orang sudah memilih untuk meninggalkan. Kalau nggak salah di bawah itu ada mantan ustadz dari Sampang yang menjadi Kristen. Nah, Ibu kalau Masa saya harus dia jago tuh baca itu, Bu. Ada di bawah tuh saya lihat itu. Tapi kayaknya begini Bunda Sultan. Kalau saya lihat sih Bunda Sultan, saya nggak memihak ya. Saya ini orangnya netral. Kalau ada Mas Edis ini host ya. Mas Edis host harus netral meskipun Mas ya, Edis saya netral. Iya. Saya ini sudah terkenal, bahkan kalau ada orang-orang Kristen yang ngaku-ngaku Islam di sini langsung ku blokir dia, langsung nggak akan pernah lagi dia naik ke sini. Semua tahu kok, tanya aja orang-orang di sini. Nah gini aja, coba kalau saya nggak bela-bela ya. Bang Edi, saya kan mau menghafalkan apa yang saya hafal sesuai dengan apa Ibu Ende tadi bilang. Kalau Ibu Ende kan tidak buka kamera, jadi disebut baca buku. Saya ini buka kamera dari tadi menawarkan Al-Fatihah tapi tidak diterima. Maunya sesuai surah dia. Jadi it's okay Bu ya, nggak apa-apa. Cuman lain kali betul apa yang kata Ibu Ende katakan. Ketika kami sudah memilih hijrah untuk keluar meninggalkan, maka kami memilih untuk tidak menghafalkan banyak-banyak lagi. Untuk apa? Lebih baik otak kami diisi dengan ayat yang baru, dengan Alkitab yang baru. Begitu Ibu harus terima. Al-Fatihah itu kan setiap hari didengar, bisa diakses. Coba Ya, kalau Al-Falaq saja ini kan apapun itu, mudah. Selamat sore Bunda Sultan. Boleh ngomong Bunda Silakan, Sultan? Ini nih, yuk. Bunda Sultan gini. Sebenarnya sangat wajar Ibu penasaran. Mereka itu dulunya Muslim apa enggak gitu. Tapi Bunda Sultan juga harus sadar ada orang-orang secara psikologi dia udah nggak suka. Dia udah alergi. Saya ada tahu nih ya, ini cerita aja ya Bunda Sultan ya. Ada tahu orang Iran, pengungsi dari Iran. Dia di Indonesia udah lama. Dia bahkan mendengar nama Nabi Musa saja dia ndak pengen. Mendengar saja gitu. Jadi secara psikologi Ibu Bunda juga harus ngerti. Kalau saran saya sih,
saran saya, kalau ibu mau pengen tahu mereka, tanya aja kebiasaan-kebiasaan Muslim yang tidak mungkin kami tahu gitu. Contoh nih ya, yang kami nggak tahu, orang kalau tarawih itu ngapain aja sih? Itu kan kami nggak tahu. Oke. Itu kan secara ini kan dia nggak menyalahi apa namanya penolakan nalurinya, dia nggak mau ini. Mungkin gini. Ada gitu Oke, kan, aku cuman potong hanya dikit Bu itu Esther. doang, Mohon gitu. maaf Bu Esther, aku potong dikit. Gini, Bunda Sultan. Kalau saya lihat si Ende Raya ini memang dia ini Islam, ya. Naluri saya mengatakan dia ini Islam, tapi keislamannya mungkin tidak setinggi para ustadz gitulah. Saya rasa gini, apa nggak lebih baik Bunda Sultan itu bertanya alasan kenapa Ende Raya ini on the way meninggalkan Islam gitu, coba. Saya sudah gini loh Mas Edis. Kayaknya ini pada itu ya. Ini keyakinan saya ya Mas. Hanya mengaku-ngaku. Memang awalnya ini memang dari lahir ini sudah Kristen Mas. Tapi ini kayaknya mengaku-ngaku deh Mas. Oh Maaf gitu, Bu, masih saya belum mah percaya ya? memang dari awal itu Islam. Lihat aja di PT-PT saya banyak saya pakai jilbab. Dari awal, kalau di atas sudah enggak. Ibu Ya, bisa ya, lihat ya. nanti PT-PT saya. Oke. Siap. Oke, sekarang kita cek lagi nih. Ini ada pusat Villa Batu. Saya udah pernah ngobrol dengan orangnya. Coba, tapi dia laki-laki. Nah, coba Ibu Bunda Sultan tes pusat Villa Batu apakah dia Muslim atau enggak, mantan Muslim. Kalau dia ini kayaknya udah meninggalkan Islam nih. Coba silakan dites. Ya, Mas Edis, terima kasih ya. Saya ngefans sama Mas Edis, ngefans sama Mbak Lina ya, karena komitmennya untuk mewartakan Injil. Dan untuk Bunda Sultan, bahwa tolak ukur dari dia Islam atau tidak sebelumnya sebenarnya bukan dari Al-Quran saja, Bu. Karena kan tidak semua orang Islam yang KTP-nya Islam itu bisa mengaji seperti itu. Tetapi kalau Bunda mau bertanya kepada saya, ya saya sebagai mantan Islam, tapi KTP saya masih Islam Bu saat ini. Iman saya saja saat ini percaya kepada Tuhan Yesus seperti itu. Monggo silakan mau surat pendek, surat panjang. Oke. Ya, cuman saya tidak punya Oke. Al-Quran ya, jadi saya nggak bisa baca Al-Quran. Yang bisa saya hafalkan aja, yang sempat atau yang masih saya hafalkan, yang saya bisa ucapkan. Mau apa? Ya apa itu? Surat apa itu? Monggo. Surat apa? Silakan. Tunggu Waqiah. dulu. Waqiah Rahman, yang panjang deh, yang sepanjang-panjangnya tuh. Surat pendek aja dulu deh, surat pendek dulu sebagai pembuktian. Al-Baqarah. Enggak, saya enggak hafal Al-Baqarah. Ar-Rahman, katamu bisa? Iya. Ini saya kan ini ceritanya saya mengikuti sampean kan? Iya. Kalau pertanyaan yang saya ajukan kamu tolak. Iya, oke, Ar-Rahman ya. Oke, izin ya, Mak Lina, Mas Edis dengan yang lain. Tunggu. Ini anak saya masih minta bukain keju, bentar ya. Silahkan. Iya, sambil didengarkan aja Bu. Nggak mungkin kita nunggu itu. Mau jam berapa nanti kita tunggu. Iya, betul. Ya, sambil didengarkan aja. Silakan. Pusat Villa Batu. Silakan Mbak. Baca. Silakan Mbak. Ini Ar-Rahman ya. Ar-Rahman itu setelah Ar-Rahman, Allamal Quran. Nah, yang ngaji Bu apa saya? Khalaqal insan. Iya, biarkan dia Bu. Gimana mau buktikan Ibu sendiri yang baca gimana? Ya, coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tadghaw fil mizan, wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nahlu datul akmam, wal habbu dul ashwi wal raihan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan seterusnya. Sadaqallahul azim. Terus Ya, khalaqal insana? Sah ya? Khalaqal insana, tunggu. Khalaqal insana?
Ibu, Tunggu. marilah kita saling Waduh, menghormati. tadi sudah sah ini, Bu. Itu masih ibu Ini jangan diragukan lagi. ngaji. Enggak, ini jangan diragukan lagi kalau bacaannya sudah seperti ini, Bu. Si Juma aja salah ini. Aduh. Mas Edis, Mas Edis. Bunda Sultan itu mau Mas ngetes Edis. atau mau masukin kami ke Muslim lagi sih? Enggak, Bunda. Iya, kita jadi enggak Bu, ini sudah pasti kalau ini sudah pasti tidak diragukan lagi, ini udah mantan muslim udah jelas. Dari bacaannya saya udah bisa merasakan. Sedikit lagi. Sedikit lagi Mas Edi, sedikit Gimana, lagi. sedikit lagi apa ya? Kholaqal. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamar. Salah banyak. Salah. Apanya yang salah? Kan diketawakan. Jangan dong, coba cek dulu. Ini Al-Qur'an kali Mas ini salah penyebutannya. Malah saya diketawakan, mentang-mentang saya sendiri. Sebentar ya Bu ya, saya Ya itu Allah. lebih rajin membaca Alkitab. Saya sudah lama banget nggak baca Al-Quran. Ya saya sudah nggak hafal lagi sepenuhnya lah Bu. Gimana sih? Ya jangan seperti itulah Mas. Bilangnya tiap hari baca. Tapi seingat saya nih, Al-Qur'an, tolong dikoreksi kalau saya salah. Seingat saya nih, kayaknya dulu saya pernah ngobrol dengan Pusat Bila Batu. Kalau nggak salah beliau ini juga sama kayaknya dengan Bunda Sultan, sama-sama Cak Madura kalau nggak salah sama-sama. Ya, Coba. logatnya aja Bu Sultan itu udah Madura Bu. Engkau orang Oh, Madura. coba ngobrol Madura dulu sebentar. Tunggu. Kholaqal. Enggak, sebentar ya Bunda Sultan. Coba dicek dulu, jangan-jangan dia bukan orang Madura. Coba dicek, diajak ngobrol Madura coba. Janganlah Mas Edis, jangan seperti itu. Enggak, kita tes dulu apakah benar gitu loh. Makanya silakan coba. Percaya, sudah percaya kalau Enggak, masalah diajak itu. ngobrol dulu, jangan ngobrol sedikit aja. Tanya nama atau apa coba silakan. Mas Edis, gak usah lah. Enggak, sedikit aja biar kita tahu pasti coba silakan. Atau Pak Pusat Bila Batu ngobrol. Ajak ngobrol dia Madura, siapa tahu dia nggak ngerti. Jangan-jangan Bunda Sultan yang bukan orang Madura coba. Dah iya Mas Edis, mau orang Madura ya Mas Edis, mau tak tahu ngaji tak kira dah iya lah. Engkau orang Madura asli dah iya lah. Kan lah kau tak ngaji, saya sudah lama nggak mengaji. Meninggal dia, meninggal. Jadi kalau saya nggak hafal sepenuhnya, wajar lah katanya nggak hafalkan sepenuhnya gitu loh. Apa Bunda Sultan, apa yang diomongin Bunda Sultan saya nggak ngerti. Bahasa Madura tuh. Kayaknya Bunda Sultan nggak ngerti nih. Kayaknya Bunda Sultan nggak ngerti malahan. Ayo, jangan seperti itu. Ini malah mentertawakan saya semua ini. Bunda Sultan Bukan menertawakan Kalau Bu Bunda Sultan nggak Sultan. ngerti, Gini loh tolong Bu jangan suka Sultan. ngetes orang dalam bahasa Bagaimana bahasa kalau Bu bahasa Sultan Sunda. lebih bisa menghormati orang lain ketika mereka mengatakan mereka sebelumnya Islam? Bu Sultan tolonglah Tidak. percaya seperti itu. Saya itu Terlepas mereka Mas. berbohong atau tidak itu urusan mereka, tapi Ibu juga harus menghargai mereka gitu. Tapi cara apa? Ini Mas Edis jadi saksi ya. Cara penyampaiannya itu menggebu-gebu Mas. Sampai dia tadi yang keluar tadi tuh, yang bilang tiap hari baca satu juz tuh. Setelah Sekarang, saya Bu, ternyata sekarang saya sudah bisa mengaji. Ibu malah mengetes lebih dalam lagi. Ya nggak mungkin hafal sepenuhnya lah Bu. Orang kita ini sudah meninggalkan. Oh, itu Bunda Nusantara itu ya Bunda Sultan ya. Hmm. Kalau Bunda Sultan ngedengerin dia, secara psikologinya dia udah alergi Bu. Itu Bunda Nusantara itu Gini ya. deh Bu Sultan, Jadi, coba tes saya yang pendek dulu aja deh juga. apa? Ya terserah Nanti mau kalau apa. saya kasih tahu malah saya diserang semua orang nih. Loh lah iya katanya Bu Sultan mau ngetes saya. Marilah saya Nih dites. kalau misalnya saya ngasih pertanyaan salah dikit, salah tidak sesuai dengan yang diinginkan, berapa orang nih yang nyerang? Bu Sultan, yang nanya ini saya. Ibu Saya mau ngetes fokus. saya lagi untuk supaya Ibu percaya kan? Monggo Bilang silakan. bisa apa tadi katanya Ar-Rahman sama apa? Ini mengikuti Waqiah. Anda saya. Waqiah panjang itu Waqiah, oke? Waqiah. Tapi nanti kalau dikasih pertanyaan nanti suruh lanjut, kamu nggak lanjut. Iya lah, lewat ke hafal ya apa mana Bu? Ya apa sih Bu? Aduh, Tapi setidaknya kan saya sudah bisa membuktikan orang- beberapa orang ayat yang Surabaya. Al-Quran. Bu Sultan, boleh saya bertanya ke Bu Sultan? Boleh. Manusia itu yang dipegang apanya? Terus? Iya, aku nanya. Ya omongannya. Ya udah, kami sudah bilang kami itu dari Islam, tapi ibu nggak percaya. Ibu kasih kami ayat-ayat.
kami bacakan, tapi ibu nggak percaya. Tapi ibu menyuruh kami selalu aja baca ini baca itu. Kan semua muslim itu, Bu, belum tentu tahu semua surat-surat Al-Quran. Oke? Tunggu dulu. Ya, Apakah kami itu Islam dari KTP, dari keluarga, atau dari diri kami sendiri? Ibu nggak bisa kayak gitu dong. Ibu kan bilang bahwa orang itu yang dipegang bahasanya, ucapannya, atau kalimatnya, benar nggak? tapi banyak yang kumpul. Oke, aku sekarang gini aja biar adil. Sekarang biar adil gini. Ada temanku barusan telepon nih, baru aja dia telepon. Dia bilang gini, coba sekarang Bunda Sultan aja yang dites gimana? Pusat Pila Batu. Coba tes Bunda Sultan. Tes Bunda Sultan untuk membaca satu surah yang Pusat Pila Batu kuasai. Coba silakan dites dulu dia. Oke, ayo yang panjang juga dari ini suatu waki aja deh. Itu surat untuk meminta rezeki. Apa itu? Astagfirullah. Ya, berarti dia yang bukan muslim ini. Aduh, berarti dia bukan muslim ini. Waduh. Standar ganda ini. Ini standar ganda ini. Dengerin. Ini sangat nyambung tadi. Bismillahirrahmanirrahim. mungkin. Alif lam. Langsung dipotong. Mbak Sedis, katanya nggak ada ano. Ini gimana ini? Oke, satu-satu. Oke, sekarang gini, silakan Pusat Pila Batu tes Bunda Sultan sesuai dengan bagaimana dia mengetes Anda. Silakan. Oke, ini aja deh, waki aja deh, yang gampang aja deh, panjang tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itu Al-Baqarah, gimana sih? Itu bukan surat Waqiah, saya aja tahu. Tunggu. Gimana sih Bu Sultan? Sah ini dia bukan muslimah ini, sah ini. Pembohong, ada pembohong. Ibu jangan berbohong. Itu Al-Baqarah, gimana sih? Saya aja tahu kalau Al-Baqarah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Salah nyebut. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa. Fakanat haba'an mumbassa. Wa kuntum azwajan Salah. وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Oke, baik. Oke, silakan Pusat. Ayo. Udah percaya. Tapi Pak Irsad, Bapak kan Muslim, ada yang salah nggak Pak? Ya, aja tajwidnya aja sih. Benar ya. Oh, Ada untuk tajwid semua bagus. Wa qalilum minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Bu Sultan. Inilah kenapa saya memiliki alasan untuk meninggalkan Islam. Dan ini hak asasi saya, Ibu Sultan. Ya, sekali lagi ini hak asasi saya sebagai manusia di Indonesia. Bahwa saya dulunya berfokus hanya menghafalkan tanpa memahami artinya. Itu didikan dari lingkungan saya dari kecil. Sebentar saya masih berbicara, Bu Sultan. Nanti setelah ini Bu Sultan berbicara ya. Jadi lingkungan mengaji lagi ya Ibu bisa. Oke, saya cuma mau menyampaikan Bu Sultan, ini yang menjadi salah satu alasan saya kenapa meninggalkan Islam. Jadi dulu saya berfokus atau difokuskan dalam menghafalkan Al-Quran dari Senin sampai Minggu. Setelah maghrib juga subuh juga, kecuali malam Jumat dan Jumat pagi. Tapi tidak difokuskan dalam memahami artinya sehingga tidak ada perilaku saya yang berubah. Nah, pada saat saya mengenal Kristus, Alkitab yang diartikan dalam bahasa Indonesia, saya lebih mudah memahami, dan semakin saya memahami ternyata banyak ajaran kasih sayang yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saya bisa lebih menghargai manusia, sedangkan orang-orang yang saya temui yang notabene masih Islam itu masih biasanya menolak saya di lingkungan pengusaha, kemudian menjauhi saya. Kok seperti itu ya ajaran yang dulu saya ikuti seperti ini kan pengalaman saya Bu Sultan. Bu Sultan jangan begitu dong. Ini kan pengalaman saya.
Ini yang saya rasakan, jadi ini yang saya alami, yang mau saya sampaikan. Nah, dari latar belakang inilah Bu Sultan, saya merasa nyaman berada menjadi pengikutnya Kristus, gitu Bu Sultan. Ya. Tapi kalau di daerahku ini kan pengalaman ya. Bu Kami Sultan, sama boleh sebentar. Bang Edis, naikkan Bu Umul dong. Bukan Umul, namanya Umul. Iya. Anu lagi, murtad juga. Fadilah Hafiz. Oh, Fadilah Hafiz. Waduh, nggak terhitung ini yang mualaf-mualaf ini sih, cuma makin seteres ini saudara-saudara melihat banyaknya orang-orang yang meninggalkan Islam nih. ini jangan seperti itu. Ada yang dari tadi itu kan saya juga dengar itu banyak yang bohong. Ini tadi nih Mas siapa itu tadi Bu pusat Sultan, itu. tapi memang banyak loh Bu Sultan yang sudah percaya kepada Kristus di Indonesia. Tapi dan banyak juga loh orang Kristen yang pindah ke Islam, malah jadi ulama-ulama besar. Banyak. Kalau mau bicara Ibu tentang melihat, itu, ayo kita kalau buktikan. Ibu melihat data persentase, Ayo yang kita menjadi lihat murtadin, data, ayo kita lihat data, ayo. Astagfirullahaladzim. Ini Mak Lina nih yang lebih berkompetensi ini menjelaskan data. Ayo. Kalau masalah itu, jangan seperti itulah. Seolah-olah menjatuhkan Islam ini. Awalan inti hal tastati bil lugha arabiyyah ma'i faqat. Aduh, bahasa Arab saya bukan orang Arab. Bil lugha arabiyyah faqat ma'i. Ana al-masihiyun. Minal muslim. Saya tidak bisa bahasa Arab ya Ibu. Sudah, kalau nggak bisa bahasa saya Arab. bisanya mengaji. Nah, Saya tidak bisa bilang bahasa orang-orang murtad Arab. ini pembohong-pembohong, ya. Kalau kau bilang orang murtad ini pembohong-pembohong, kau aja sekarang, aku ajak bahasa Arab, kau nggak bisa. Saya memang nggak bisa bahasa Arab, saya bisanya mengaji. Tadi saya Makanya jangan menuduh orang berbohong. Jangan asal menuduh orang. Kau bilang Ende Raya bohong, kau bilang ini bohong. Orang sudah tidak mau baca kitabmu lagi, mau apa kau paksa-paksa? Sekarang saya tidak memaksa, Oke, Ibu. saya tanya satu ayat. Kasih kesempatan Satu saya ayat, bicara juga. Satu ayat, uskut awalan ente. Satu ayat, ente tarjim ke dalam bahasa Indonesia. Bisa nggak? Apa itu? Tanpa lihat Al-Quran, tanpa lihat Al-Quran. Apa itu? Tanpa lihat Al-Quran. Al-Fatihah? Al-Fatihah saya Enggak, mau. suka-suka saya dong. Mau Al-Fatihah, Bukan. mau apa, suka-suka aneh dong. Bukan? Loh iya dong. Al-Ikhlas? Boleh kan Al-Ikhlas? Enggak dong, suka-suka aneh dong. Aneh yang tanya. Ikhlas saya juga bisa, Bu. Aneh yang tanya. Kenapa mesti? Ini Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Nggak usah. Random. Jangan buka Al-Quran. Dikit aja, aneh tanya. Apa? Saya tidak bisa. Saya Orang mengajukan bisa lafaz ini, makanya kamu bilang jangan bilang orang murtad itu pembohong, ya. Saya tidak, saya tadi aku tidak dengar mengatakan narasimu. pembohong, Ibu. Sekarang Cuman dari dengar, fakta, Bunda Sultan, setelah saya Bunda Sultan. cek, ternyata ini saya sendiri. Ternyata tidak ada. Suruh baca ayat kursi saja nggak bisa. Suruh baca ayat kursi nggak bisa, malah marah. Kalau ente mau cek, Ayo dong Mas Edis, ini saya, ayo dong, ini berapa orang ini? Bukan masalah itu, Bu. Orang kalau sudah nggak mau baca kitab yang lama, jangan ente paksa. Kalau Saya ente tidak paksa, Ana memaksa, juga akan Ibu. paksa ente. Ana juga paksa ente. Ente bilang mualaf cerdas, mana mualaf cerdas? Dari 3-4 tahun yang lalu, Ane tantang kain nama, Donggitan gak ada yang datang. Apa Saya Ibu? minta debat bahasa Arab dengan saya 1 jam aja, apa 30 menit aja. Bilo Arabia debat. Ayo, yang mualaf ya, jangan Banyak Ibu, banyak Ibu. Yang mualaf, jangan kalau asli yang mualaf Islam memang Bilo nggak ada. Arabia fakot 30 menit. Saya aja, Ibu. Gak usah. Kau bilang mualaf cerdas naik ke sini, debat bahasa Arab 30 menit saja dengan saya. Fotbol, yalah. Unsur, cari. Ibu. Jangan kau bilang mualaf cerdas, suruh naik ke sini. Kalau ada Ibu, mualaf yang cerdas, kita suruh naik ke bicarakan sini. bukan masalah pintar bahasa Arab. Tadi yang bukan. Tadi kau bilang bukan. mualaf Saya itu berbicarakan segala tentang macam. ini. Udah. Ayat-ayat Beginilah Islam. Al-Quran. Saya Beginilah mengatakan Islam. ayat-ayat Al-Quran, Ibu. Oh ya, suruh dia naik ke atas. Ayat-ayat Sekarang Al-Quran, aku tanya. ayat-ayat Al-Quran Oke. itu. Oke, sekarang Ane tanya ya tentang ayat Al-Quran. Benar? Ente berani? Berani, ayo Oke, apa? siap. Bro Edis, tolong bukakan Al-Maidah ayat 2. Enggak usah gampang-gampang aja. Al-Baqarah ayat 2. Ya. Ente tarjim. Benar gak tarjim ente? Yo. Tunggu Ibu.
Al-Baqarah ayat 2, gampang-gampang aja. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Nah, iya betul. Kau Silakan. baca tarjim dari Al-Qur'anmu yang punya ada terjemahan. Kau baca. Al-Baqarah. Ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Panas, cukup udah. Terus? Zalikal kitabul la raiba fihi. Itu artinya apa? Zalikal kitab artinya apa? Tarjim di Qur'anmu. Kitab ini tidak ada keraguan, Ibu. Salah. Oh, kalau aku bilang salah apa? Mau apa kau? Kau buka zalika itu artinya ini atau itu? Ini malah debat. Oh, bukan. Kau bilang tadi kan mu'alaf ini botol masalah Quran. Murtadin ini botol tentang Quran. Aneh tanya sekarang. Aneh murtadin loh. Aneh Jangan berbicara sama orang yang tidak bisa bahasa Arab, Ibu. Bukan. Aku nggak pakai bahasa Arab. Kau buka. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab cuma minta. Kitab Al-Qur'an. Bro, tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Terus kitab Al-Qur'an ini. Tadi kau pakai ini kan? Kau pakai ini kan tadi? Di situ ini, jangan kau bohong dengan aku kau. Kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an. Ada tulisan ini. Jangan kau bohong. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Bro Edis, bukakan. Ada nggak tulisan ini atau tidak? Bukakan, Bro Edis. Ini kalau terjemahannya bukankah seharusnya kitab itu ini, bukan kitab ini? Kitab Dzalikal kitab. Itu yang mau saya bilang. Kalau Dzalikal kitab kayak kau ngomong tentang Quran, ayo bukakan. Jadi Atau gini aja, Bunda Sultan, gimana kalau Anda saya gantikan dengan Muslim yang berkompeten? Soalnya Anda kebanyakan ngarang bebas, ini gimana? Iya, Bu Sultan, ada banyak orang-orang yang sudah mengenal Kristus, mereka Ini saya pintar-pintar loh, Bu sudah Sultan. dikeroyok ngasih data. Ini dari tadi malah seperti ini. Setelah saya kasih pertanyaan balik marah. Enggak marah, maksud saya gini, apakah Anda Oke, gini aja, atau ada yang berminat supaya digantikan biar saya naikkan Muslim yang lain? Bapak saya turun Kalau aja. bisa yang mu'alaf aja. Oke. Iya, saya juga mau turun. Cuman saya mau bilang sama Bu Sultan ya, Bu Sultan, ada banyak orang yang mengenal Kristus. Kok saya melihat mereka malah pintar-pintar, Bu Sultan, dalam mengaji seperti saya. Kemudian Ibu, mohon izin yang barusan bisa bahasa Arab. Salah semua. Lah, Tajwidnya apa sih, Bu nggak Sultan? ada, panjang pendeknya itu banyak yang salah. Apa pintar? Cuma saya bilang menghargai kalian. Menghargai kalian. Dia kayaknya ngeyel ini orangnya. Ayo dong, jadi host itu jangan berpihak meskipun agak banyak. Saya nggak berpihak loh. Anda aja tadi Anda disuruh sebentar. Pusat Bila Batu tadi menyuruh Anda membaca surat Waqiah, ya toh? Tetapi Anda malah membaca Al-Baqarah. Ya. Ya itu salahnya Mas Edi. Ya artinya kalau salah-salah gitu ya nggak usah jadi inilah, gini loh. Intinya terbukti bahwasanya dia dulu bekas Islam, kan gitu. Itu kan poin yang ingin dicapai. Masalah keilmuan Islamnya itu apakah dia tidak seberapa ataukah dia dalam, kan itu bukan yang mau kita bahas. Intinya dia mantan Muslim gitu loh. Sudah? Ya, ini sudah. Tidak apa-apa Mas Romi, biar di atas saya yang turun. Tapi sebelum turun saya mau pesan sama Bunda. Bunda, saya yang Enggak, dengarkan Malina dulu itu coba. Sebentar, Bunda. Setinggi-tingginya ilmu lebih baik adab yang dikedepankan. Jadi kalau orang bicara gantian. Anda jangan suka potong terus dari tadi. Saya turun, silakan Mas Romi tetap di atas, nggak apa-apa. Saya cuma pesan buat Bunda, belajar realistis, bisa menerima kenyataan bahwa memang murtadin itu adalah sesuatu yang fakta ada di mana-mana. Itu saja. Di dalam ruangan ini ada saya, ada Ibu Umul, ada Pak Bang Pusat, ada Enderaya. Dalam ruangan ini saja terbukti ada 4 orang yang benar-benar hijrah keluar dari Islam menjadi pengikut Kristus. Jadi Anda harus bisa terima fakta. Kalau memang betul ada 4 orang juga yang mu'alaf, silahkan naik ke atas ini atau tunjukkan di mana mereka bisa bertemu dengan Ibu Umul, ya, yang menurut Anda tadi cerdas. Namun pada faktanya setelah kami mengikut Yesus Kristus, kami tidak lagi diajar untuk menjadi seorang pendusta. Karena di dalam iman Kristen itu jelas jangan berbohong fisik. Islam pendusta. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari iblis. Jadi kami belajar itu untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak kami kerjakan. Silakan lanjutkan. Thank you Bang Edis. Baik, terima kasih Bu Lina. Saya gantikan dulu sama Muslim yang lain ya. Oke, mohon maaf ya, mohon maaf.
Saya naikkan, ya silakan yang mualaf ya. Kalau setahu saya nih Bu Bunda Sultan Al-Fatih, mereka bukan mualaf tapi main mualafan. Iya, soalnya udah berkali-kali dia Muslim tapi mualaf gitu loh. Itu nyata, itu fakta yang nyata. Bahkan sudah Muslim, sudah pakai jilbab, sudah ini mengucapkan syahadat, ini kan sungguh sangat nekat gitu loh. Gini juga Bang Edis, kebenaran itu pahit Bang Edis. Iya. Aku boleh tanya nggak Pak Irsad? Aku nanya itu tadi itu pengen khususnya buat Pak Irsad loh. Ya. Mau naik tadi itu aku mau nanya Pak Irsad. Boleh nggak? Bang Edis boleh nggak? Ya silakan Bu. Silakan Bu Esther. Ini kalau pembicaraannya menjurus, wah semuanya. Kalau ada bantahan, serang saya semua. Enggak kok Bu. Enggak, ini memang fakta ini. Ibu tadi diserang apa Bunda? Bu, saya mau bicara, dipotong. Ya udahlah, saya tunggu dulu. Bunda dulu yang mau bicara, silakan Bunda. Tadi dia yang motong-motong omongan orang kok, Miss. Dia nggak sadar aja. Iya sih. Silakan Bunda. Ayo, kamu mau bicara apa? Loh, kalau gitu nanti jangan bilang lagi ya Pak Bunda ya. Nanti kalau misalnya ada tanggapan, saya kan di sini sendiri yang Muslimnya. Nanti kalau ada tanggapan dari saya, jangan langsung diserang. Dengarkan narasi saya. Ini diserang. Pak Irsad Muslim, Pak Irsad Muslim Bunda. Muslim. Oh ya maaf Mas Irsad. Mas Irsad. Pak Irsad, saya boleh tanya Pak Irsad? Ya silakan Bun. Pak Irsad percaya nggak ulama-ulama Bapak yang dulu-dulu yang katanya jago-jago itu, misalnya Ibnu Katsir, Bukhari, Muslim, Qurtubi, itu Bapak percaya nggak mereka itu orang benar, orang Muslim sejati Pak? Ya dulu percaya. Percaya ya? Iya. Sampai sekarang masih percaya? Tapi semenjak ada TikTok ini saya masuk awal ke Kemal Bang Edis ya sama teman-teman Murtadin maupun Kristen ya banyak juga fakta yang saya tidak ketahui gitu. Misal hadis itu ternyata 300 tahun dibukukannya setelah wafatnya Rasulullah. Oke Pak. Terus Imam Al-Bukhari kan buta gitu, gak bisa ngelihat. Itulah. Oke Pak, Imam Muslim, Al-Bukhari, kemudian Imam Nasai, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, gitu Bapak sudah tidak percaya kepada mereka? Ya itu kan lebih ke ulama-ulama hadis ya, kalau dulu percaya. Tapi semenjak saya masuk TikTok itu awal di Bang Edis kok ada hadis seperti ini, ada keterangan ini gitu. Iya, Bang Edis dari memberikan gitu. fakta-fakta yang sebelumnya saya juga nggak tahu. Keren Bang Edis memang. Ketika saya telusuri ya emang benar ada gitu. Oh ada gitu. Iya, ternyata ada ya Pak yang diomongin Muslim, Kristen ini Bapak cek ada gitu ya Pak? Ada. Saya kadang habis dari rom-rom Kristen ini gak saya percayai langsung, saya telusuri lagi kebenarannya ya ternyata ada. Iya betul. Wah keren itu Pak. Lalu menurut Bapak ulama-ulama yang sekarang di Indonesia ini itu orang-orang yang bisa dipercaya nggak Pak? Seperti Ulta Somad, Maruf Amin, orang-orang besar kayak Quraisy, Hab, dan lain-lain itu. Kalau itu kan lebih ke ulama mutaakhirin ya. Jadi kan bisa saja manusia itu ada kesalahan. Jadi itu pantas hadis itu dibukukan setelah Rasulullah wafat. Itu kan memang tunggu dulu. Itu memang kan menceritakan apa yang Rasulullah kerjakan semasa hidup.
Iya, Contohnya iya justru Siti Aisyah banyak sekali meriwayatkan hadis dan terus ulama-ulama pada zaman dulu itu mencari mana yang benar, mana yang soheh, mana yang dhaif. Itu Ini memang seperti itu. seperti yang di surat Az-Zukhruf aja ya. Ini di surat Az-Zukhruf kan, Bukan semasa Rasulullah hidup. Tidak. wa innahu la ilmun lisaati. Iya. Dan sesungguhnya Isa benar-benar, di sini kan artinya itu menjadi pertanda, sedangkan la ilmun itu kan wa innahu, sesungguhnya Isa itu diberi pengetahuan. Lah ilmun itu pengetahuan. Kok di sini kan pertanda. Inilah yang saya bertanda tanya gitu kan. Ini kok terjemah Al-Qur'an seperti ini gitu, tidak sesuai dengan makna Arab. Belum lagi yang kemarin anu Pak Ustadz, yang masalah gadis-gadis montok itu. Kan nyata diedit kan? Iya. Diedit kan? Yang itu tuh, ya. jadi gini Pak Irsad. Jadi Proba itu ya bukan itu. Jadi menurut Bapak ulama-ulama yang sekarang ini juga banyak yang berdusta, Pak. Nggak bisa dipercaya. Wallahu alam, Mbak. Saya nggak bisa memponis juga gitu. Bu, selagi dia masih manusia, ngapain kita percaya, Bu? Lagian begini. Oke, mungkin langsung ke poinnya aja Bu Esther. Bu Esther mungkin langsung ke poin. Pak Irsad Ini gini aja Bu Pak, Esther, biar ini. Bapak kan sudah Ke poinnya aja mendapati, langsung Bu Esther, gimana? Maksudnya gimana? Bapak kan sudah mendapati mereka itu ternyata tidak bisa dipercaya. Bahkan terjemahan Quran pun Bapak sudah tidak percaya lagi. Malahan, iya. Jadi Kalau tidak percaya sama Mas, kalau tidak percaya sama Islam, kenapa masih Islam, Mas? itu pertanyaan saya, Bunda. Nah iya itu, makanya dari dulu Pak Ustadz ini saya bilangin, Pak Ustadz, kapan Pak Ustadz ninggalin Islam gitu loh. Ini bukan hanya Bunda tidak percaya sama ini, sama hadis, sama penerjemahan Al-Quran. Kenapa masih Islam Anda? Enggak, Bang. Bunda, soalnya kan almarhum Buya Syakur pun pernah Ini Anda mengaku berkomentari. Islam tapi memojokkan Islam ya. Anda ini mengaku Islam tapi memojokkan Islam, saya dengar. Bukan memojokkan, tapi mungkin sudah tersadarkan lebih tepatnya. Apa yang sadar? Apa yang sadar? Almarhum Buya Tentang Syakur masalah tentang masalah pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah, dia itu kayak Halo, gitu. selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Kenal ya, Pak Edis TV Bunda juga. Ya, sebentar. Sebentar. Semuanya ya. Saya atur saja satu-satu ya. Coba wanita tangguh, Anda Muslim atau apa? Insya Allah dari lahir sampai sekarang Muslim ya. Ya, silakan. Anda mau menyampaikan apa? Mas Edis, saya izin turun dulu ya Mas Edis ya. Oke. Pusat Berapa terima kasih Saya Bang. menyampaikan satu kalimat. Silakan. Ya teman-teman, ini yang juga merupakan alasan saya meninggalkan Islam pada saat saya tahu bahwa mati itu pasti. Tetapi setelah mati itu kita mau pergi kemana? Kalau di agama Islam kan masih insya Allah ya tergantung atas ridhonya dan berkenannya Allah. Tetapi pada saat saya sudah Mantap mengenal kali kau ya. pada saat saya Sebentar, mengenal biar diselesaikan dulu. Silakan Bang. Ya. pada saat saya mengenal Kristus, saya tahu bahwa Kristus telah yang ada di surga dan turun ke dunia ini. Di situ Kristus atau Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dialah memang Allah yang memang turun dari surga. Itu yang menjadi alasan saya, berarti saya harus ikut yang memang sudah tahu jalannya surga seperti itu. Saya nggak mau meninggal masih insya Allah ditimbang di kiri dan kanan, tetapi saya lebih baik dihapuskan Pak, saja. Dan saya yang- uji kamu ya. Oke, Kalau memang sebentar, kamu satu. benar-benar Islam, saya uji kamu mau. Saya uji kamu mau. Kacau Saya lagi. uji mau. Kalau memang kamu tuh dasarnya dari Islam, saya uji mau. Nggak mau lah Bu, ngapain sih Dah, sama ibu? Pak. Buat Makanya apa, Bu? jangan bernarasi, Pak ya. Kalau kita asalnya dari Kristen, nggak usah, Pak. Tadi sudah diuji loh Kita nggak Bu. usah begitu. Wanita ngomongnya, tangguh Pak. tadi sudah diuji. Tadi sudah diuji nih Nggak ya. usah kau ngomong-ngomong. Kalau kita Kristen dari lahir, Pak, akui saja. Nggak usah banyak deh. Oke, Anda mau menguji apa ini wanita sama tangguh? Sebentar. apanya, ya. Anda mau menguji apa ini? Ya, jangan kau mengaku-ngaku diri kau tuh Islam dari lahir, ya. Iya, maksudnya Anda mau Saya menguji ucapkan, apa? Sebentar. Saya ucapkan sekali lagi buat Wanita si tangguh. Irsad ini, Bunda Sultan ini buat si Irsad ini
manusia kafir ini nih ya, jangan pernah lagi Iya, dia coba dimaki ujian Luar biasa ini saudara-saudara ini. Jangan Luar pernah biasa dia ini, selalu Ustaz. naik Anda ke dikatakan komal saya ini, dia selalu naik ke komal saya nih si Irsad Tadi ini. mau mojokkan Ya, Islam. dia kalau memang Islam sejati, Muslim sejati, dia ini nggak akan pernah dia berkata seperti itu. Ya coba kamu tes aja lah gini, wanita tangguh, coba kamu tes aja lah Ya, dia Irsad Muslim atau enggak? Paham ya, buat saudaraku Muslim si Irsad nih selalu nebeng di room saya selama ini ya. Berapa hari 4 hari ini ya. Jadi jangan pernah kau Irsad ya, saya hanya kecewa aja dengan si Irsad ini ya. Saya Jangan kecewa kecewa. dengan si Irsad ini. Kenyataan itu memang pahit. Gimana sih? Kenyataan itu sungguh pahit. Bahwa agama Kristen itu belum pernah. Apa itu agama Kristen? Bukan. Lari kemana-mana. Bahas Irsyad ini. Apakah Irsyad ini betul-betul meninggalkan Islam atau tidak? Atau pengikut Yesus? Sudah saya tanyakan. Cepat, jawab itu. Ente almar'atu solihah aula. Izan ente almar'atu Bukan, solihah. saya tanya dua Pak Edis TV. Kau nggak bisa bahasa Arab juga. Pak Edis TV, saya tanya Anda. Ya, saya tanya Anda. Anda pengikut atau penyembah Yesus? Sudah itu aja. Tolong dijawab. Tolong dijawab. Tolong dijawab. Umul, tolong kau jawab pengikut Yesus atau penyembah Yesus. Dari tadi kalian menanya tentang agama Islam. Ya, dari tadi kalian menanyakan tentang agama Islam, Nabi kami, Allah kami. Sekarang saya tanya kalian, kalian itu penyembah Yesus atau pengikut Yesus? Jawab. Sebentar supaya dia tenang. Pengikut atau penyembah Yesus? Naik darah, naik. Udah mau Naik darah jawab nih. itu. Dua pertanyaan Waduh, saya. saudara, naik darah dia, saudara. Yesus. Nah, gitu aja. Tolong ya Pak Edis TV, jawab saya penyembah atau pengikut Yesus. Ini gimana nih? Malah kejang-kejang ini gimana nih? Bukan kejang-kejang. Dari tadi saya di bawah saya dengarkan kalian saya bebas. Diam dulu. Satu-satu Esther, diam kau. Dari tadi saya di bawah, saya dengar kalian bertanya tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang Rasul, tentang Buya, tentang apa semuanya. Sekarang saya bertanya dengan Anda ini di atas ini ya, kalian penyembah Yesus atau pengikut Yesus? Nah, kalau soal Al-Quran jangan kalian tanyakan sama umat muslim. Kami penghafal Bible. Saya jawab. Bawa. Saya jawab, tenang. Minum dulu biar dia kalian jawab. penyembah Yesus atau pengikut Yesus? Minum dulu, Bu. Nah, jawabnya. Kau SN penyembah Yesus saya atau jawab. pengikut Yesus? Udah saya betul. jawab, dengerin. Saya Jawab. itu pengikut Yesus dan menyembah Yesus. Kau pengikut Yesus apa perintah Yesus dalam Yesaya 12:29 yang telah kau ikuti? Nah, jawab. Yesus nggak ada memerintah di situ. Udah, sebentar. Yesus itu Saya pikir dia cerdas, ternyata kayak gini. Gimana nih lari kemana-mana nih wanita tangguh nih? Sebentar, Anda lari kemana-mana ini, nggak bisa. Sebentar, saya tertibkan ya, biar tertib kita semua. Pokok bahasan kita, pokok bahasan kita adalah faktanya bahwa banyak. Sekarang kalau nggak salah ada 4 atau 5 tadi ini ya, perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang sudah meninggalkan Islam. Ya kan, dari mulai ibu siapa tadi, Nadia tadi, ya kan, dan seterusnya. Nah sekarang ini Bunda Sultan ini nyata-nyata mereka kan sudah terbukti nih Bunda Sultan, ya kan? Halo? Nah pergi juga dia. Jadi silakan Irsyad. Ya silakan Irsyad. Aku dong Pak Irsyad belum dijawab tuh pertanyaan Bunda Sultan. Pertanyaan yang mana, Bu? Iya, kenapa kok masih Islam gitu loh? Iya itu. Kenapa Pak? Kenapa saya masih Islam? Karena takut tekanan gitu ya? Saya berat. Semalam dua malam aja ya. Dua malam ke belakang ya saya dipanggil karena ada yang lihat video saya lagi diskusi lintas agama. Saya dipanggil ke rumah lah gitu ya. Dipanggil ke rumah. Ah, belum udah ditelepon kan? Gawat ini. Terima dulu. Telepon. Langsung ditelepon pemirsa. Gawat ini saudara. Aduh, udah ditelepon dia, nampaknya udah di sini. Kasihan ya. Di reject dulu, Pak Ustadz.
Ya, Saya dia lagi ada terima siaran ini, kasih. jangan ditelepon, nggak bisa ngangkat telepon. Soalnya saya juga pernah lagi siaran di telepon ya, saya mohon maaf ya, saya reject, namanya lagi di siaran halo, kan. halo, ya Bang Edis, ini saya pernah dipanggil, pernah sama keluarga saya gitu ya. Ya saya jelaskan nih yang surat ini ya, Zuhruf ini kan dengan surat Al-Fatihah. Saya cocokkan dengan surat Al-Zuhruf ayat 61, wa innahu la ilmun lisyaati, dan sesungguhnya Isa benar-benar diberi pengetahuan di saat akan datangnya hari kiamat. Fala tamtaru nabiha, karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Wattabi'un, dan ikutilah aku. Aku itu berarti kan Isa ya. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Saya jelaskan itu, saya cocokkan dengan Muhammad. Ngamuk Bang Edi, saya dimarah-marahin sampai dibilang otak saya konslet katanya. Ini kamu pengetahuan dari mana kok jadi begini katanya. Tapi begini Ustadz, begini loh. Kalau kita banding-bandingkan antara sosok Isa dengan Muhammad, ini kayaknya ya mohon maaf nih, ya gimana ya, terpaksa saya harus bilang, Pak Ustadz bilang jauh nggak bedanya Allah dengan Muhammad dengan Isa di dalam Quran? Ya saya akan jelasin begini, Muhammad kan punya istri 11, apa cermin kebaikannya, apa akhlak baik. Ngamuk Bang Edi, saya sampai diusir sama anak saya. Waduh gawat. Makanya saya pun beratnya di situ Bang Edi, situ. Sampai saya kan pernah dua kali ke Jumatan Bang, didatengin Bang. Kesini. 3 kali kafir loh katanya. Iya kan? 3 kali nggak Jumatan kan kafir ya nggak? Dua kali saya pernah ke Jumatan, cuman yang mau ketiganya saya didatengin sama teman. Wah, kalau 3 kali saya suruh pengakuan iman rasuli. Benar nggak Bang Edis? Tapi Pak Iya, Irsad, harusnya gitu. tapi Pak Irsad, itu Isa memberi atau diberi sih bahasanya yang benar? Saya kok dengarnya memberi ya, memberi pengetahuan. Iya, memberi, ada yang menyebutkan seperti itu. Jadi memberi pengetahuan. Lah ilmu itu kan pengetahuan. Dia diberi pengetahuan tentang datangnya hari kiamat itu. Ya, Oke, maksudnya begini Pak Ustadz, gini, ininya ya. Kan sudah jelas-jelas nih, Muhammad ya 4 kali itu disebutkan dalam Quran. 1 dengan kata-kata Ahmad. Kalaupun Ahmad itu Muhammad ya. Terus kemudian Isa itu ada 25 kali. Terus Isa disebutkan bahwa dia itu adalah anak yang suci, seorang gulam ya. Dikatakan di situ innama ana rasulul li ahabalaki gulaman zakiyan ya. Anak yang suci gitu. Bahkan kalau Anda baca-baca hadis ya, 2 orang manusia yang tidak pernah disentuh oleh iblis ya, ketika lahir itu, karena manusia lahir karena dia disentuh oleh iblis gitu, makanya nangis. Nah, hanya ada 2 yang nggak disentuh, yaitu Maryam dan Isa. Nah, kalau Muhammad, nih saya tanya dulu sama Pak Ustadz, ketika orang bertanya kepada Muhammad, di mana bapakmu dan bapakku, apa jawab Muhammad? Jawab Muhammad kan kalau ada keterangan di hadis itu kan di neraka, dia bilang itu kan. Tuh, kenapa Anda lebih percaya kepada orang yang bapaknya di neraka ketimbang kepada Isa yang jelas-jelas dikatakan di situ adalah orang yang suci? Di mana dalam Quran bahwa Muhammad orang yang suci? Jangan lama-lama Pak Ustadz. Di dalam Quran jelas sekali di situ disebutkan bahwasanya engkau takut kepada manusia. Engkau di situ merujuk kepada Muhammad. Kita udah pernah bahas itu belum? Pernah Bang. Nah, di situ dikatakan dia takut kepada manusia kan? Iya. Lalu kenapa kita mengikuti orang yang dikatakan dalam Quran dia takut kepada manusia? Karena ada yang menyebutkan bahwa dia itu penyempurna Bang, nabi-nabi sebelumnya. Iya, masalahnya, menyempurna. Gini, kalau Quran itu menyempurnakan, kenapa Quran harus disokong oleh buku-buku yang lain, bahkan disokong oleh kitab-kitab karangan ulama? Karena
kalau kita mempelajari Al-Quran ya tanpa dengan buku-buku yang lain, tafsir lah, hadis lah, ada yang bilang kesesatan gitu. Iya, masalahnya kan Quran yang menjelaskan. Masa Quran nggak mampu menjelaskan sendiri? Berat Bagaimana, Bang Edis. Ustaz? Berat. Sekarang aja saya emang jujur aja jarang sih baca Al-Quran ini makin kesini gitu. Lebih ke maknanya aja gitu. Oh ini ada ayat begini, ayat begini. Setuju itu, Pak. Bagus banget itu, Pak. Pak Irsyad, Udah. Pak Irsyad, Iya. boleh saya tanya? Begini, percaya nggak kalau Al-Quran itu terjemahannya banyak ngawur dan gramatikal bahasa Arabnya juga banyak yang ngaco? Iya, jadi banyak yang kutipan-kutipan ya. Jadi maka ada dalil. Bukan kutipan. Coba Bro Edis bukakan Al-Maidah ayat 2 deh. Oh, langsung Pak Ustadznya aja, Bu Hafiz. Itu dia pegang Quran kok. Oh ya, Al-Maidah ayat 2, Pak Ustadz Irsyad. Ya. Di Al-Maidah ayat 2 ini Iya. dijelaskan. Enggak, baca ayat yang kalimat pertama aja. Mungkin Om Willy kan muslim juga bisa baca iya. juga. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sa'airallah wala syahrul haram walal hadya walal qalaida. Sampai situ aja. Sampai situ aja, Pak. Kita nggak usah panjang-panjang. Walal qalaida. Ya, sampai situ. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu syairallah wala syahrul haram walal hadya walal qalaid. Sampai situ ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu syairallah. Coba Bapak Hai baca. orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, Ya. dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadnya. Oke, sampai situ aja. Nggak usah jauh-jauh ya. Coba Miss Esther atau Bro Edis bisa nggak bawa ke Google Translate atau ke Kamus Mani, la tuhillu. Itu artinya apa? Di situ kan ditulis janganlah kamu melanggar. Saya cuma ngambil la tuhillunya aja. Ma maknahu la tuhillu? Alla yuhillu. Tuhillu dari kata-kata halla yuhillu. Tuhillu. La di situ la. Apa artinya? Arti yang sesungguhnya. Lo kok hilang, Rafa? Bisa buka nggak Miss Esther? Bro Edis bisa buka nggak? Halo, halo. Secara makna La tuhillu, halla yuhillu. Itu artinya dihalalkan. Karena ada la nafi di situ artinya jangan kamu halalkan syiar Allah. Ayo, gimana itu, Pak? iya, ini kan kalau asal kalimatnya itu kan halal kan. Iya. Jadi arti yang sebenarnya, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu halalkan syiar Allah. Karena syair Allah di situ syair menjadi maf'ulun bi. Ya, betul. Maf'ulun bi artinya objek. Apa yang tidak boleh dihalalkan? Kan itu pertanyaannya. Kenapa dia maf'ulun bi? Karena di situ harokatnya fathah. Ya, harokat fathah menjadi maf'ulun bi atau objek. Berarti yang tidak dibolehkan apa? Yang tidak dihalalkan apa? Syiar Allah. Nah, gimana tuh? Janganlah kamu halalkan syiar Allah. Berarti syiar Allah nggak boleh dong. Padahal dia tarjim di bawah, jangan kamu langgar.
Tapi di sini syiar Allah ialah segala amalan yang dilakukan dalam rangka Berarti ibadah. jangan kamu tidak dihalalkan atau tidak dibolehkan melakukan syiar Allah dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakan dan semua-muanya. ya, Syiar Allah itu apa syiar Allah? amalan Ya kan? peribadatan. Saya tidak masalah di situnya, Pak Ustadz. Ente nanti buka kamus Ma'ani, apa itu tuhillu? Dari kata-kata halla yuhillu. Di dalam Al-Quran, satu-satunya kata halla yuhillu tuhillu yang diterjem menjadi melanggar cuma di ayat ini. Di ayat yang lain, kata halla yuhillu tuhillu uhillu diartikan dihalalkan. Jadi arti la tuhillu, la nafi di situ artinya jangan, tidak, janganlah kamu halalkan atau janganlah dihalalkan syiar Allah. Berarti kalau jangan dihalalkan artinya apa? Syiar Allah jadi haram, gak boleh. Itu Pak, dikit. Kita coba misalnya buka lagi Miss Esther. Kalau mau gramatikal bahasa Arab di Al-Quran ini banyak banget. Yang mana, Bu? Al-Baqarah 210. Oke, tunggu ya. Boleh, Miss. Saya sebentar doang, abis ini turun. Gak apa-apa ya, Bro Edis ya. Gergetan aja tadi lihat bunda-bunda siapa tadi? Bunda Sultan. Wis. Sultan namanya. Gak apa-apa ya Om Willy ya, kita sama-sama belajar ya. Al-Baqarah 210. Iya. Ya di sini hal yang duruna illa ayyatiyahumullah fi du'lalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Oke, sekarang ditarjimnya hal yang zuruna artinya apa di situ, Pak Ustadz? Hal yang duruna tidak ada yang mereka tunggu-tunggu. Oke. Yang zuruna itu kata dasarnya nazoro yang zuruna, mereka melihat. Itu fi'il mudhari untuk orang ketiga jamak. Hal yang zuruna artinya mereka melihat. Apakah mereka melihat? Apa yang mereka lihat? Itu arti sebenarnya, bukan tunggu. Yang tunggu kalau dalam bahasa Arab, intazoro yantaziru harusnya yantaziruna. Yantaziruna, mereka menunggu. Artinya di situ kurang huruf apa? Kurang huruf ta antara nun dan zot. Coba kita lihat. Di situ apa yang mereka lihat? Kiamat. Mereka lihat? Kiamat. Apa? Di dalam bukan Miss. Coba ya. Illa ayyatiyahumullah. Yang di situ tidak ada hari kiamat tuh nggak ada. Oh, nggak ada. Dalam kurung. Fi zulali minal ghamam. Fi zulali minal ghamam wa qudiyal amr. Itu naungan awan. Itu sama persis dengan coba mungkin Miss Esther bisa buka Matius 26 24 30 24 30. Atau Matius 26 64. Matius 26 64 juga boleh, sama itu ada di Daniel juga, kitab Daniel juga ada. Apa di situ Miss Esther? Matius 24 30 aja. Iya, Matius 24 30 apa di situ dikatakan? Pada waktu itu akan tampak. Shalom juga Sis Audrey. Tampak. Tampak artinya melihat. Umi di sini kan saya ada Quran 2 ya. Itu maknanya berbeda, Umi. Oh ya, apa yang satu maknanya?
Kalau yang satu maknanya itu hal yang dulu Sis Audrey. tiada yang mereka nantikan. Ya menunggu menantikan sama. Sinonim Iya. itu. ya. Ya. Melainkan datang ya Nah, Allah. sebenarnya itu sama dengan tadi Zalikal Kitab. Di terjemahan Al-Quran berbahasa Inggris pun, this book juga, buku ini. Di terjemahan Al-Quran manapun, dari yang zaman dulu sampai sekarang, buku ini. Padahal itu Zalika maknahu isim isyarah, bait minuna, artinya kata tunjuk jauh dari sini. Ya kan? Jauh dari sini. Buku itu berarti. Harusnya. Sekarang ini dan itu sama nggak? Berbeda. Sekarang melihat dan menanti sama tidak? Mereka bilang itu sinonim. Tidak pernah sama. Menanti sinonimnya adalah menoleh, melirik, memandang. Betul? Iya. Kalau Melihat, menanti, ya itu melihat. Kalau menanti sinonimnya adalah menunggu. Benar? Iya. Oke. Sekarang kita buka Matius berapa tadi saya bilang Miss Esther 24:30 ya? 24:30. Oke. 24:30. Di situ dikatakan akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat loh. Mereka melihat. Yang zuruna, mereka melihat. Oke, tidak menanti tetapi melihat anak manusia. Siapa itu anak manusia? Yesus. Amin. Datang di atas awan-awan ya, Bu. Nah, Awan-awan. awan-awan di langit dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kalau kita tarik dengan ayat yang tadi, coba dibacakan tadi. Tiada mereka, apakah mereka melihat sebenarnya? Tiada yang mereka lihat. Tiada yang mereka lihat gitu ya. Betul. Datanya Allah dan malaikat dalam naungan awan. Dalam Dan naungan diputuskanlah awan. perkaranya dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Iya. Nah sebenarnya korelasinya di Daniel juga ada, di Markus juga ada, Matius tuh 2 ayat juga ada di situ. Matius. Nah ini sudah diplesetkan artinya. Ya. Iya, jadi kalau ayat itu jelas kan berbunyi Allah itu datang dalam naungan awan itu kan, apa namanya Ustadz Irsyad. Iya, iya betul Bang Edis. Iya. Itu maknanya bukan menanti-nantikan. Bukan menanti, melihat sama persis dengan ayat firman Tuhan, Bro Edis. Coba dicek. Karena kalau melihat berarti malu dong, mereka kan bilang Allah tidak bisa dilihat. Ah, itu dia. Exactly, tepat Miss Esther. Itu maksudnya. Saya tidak pernah ya menemukan satu frase di dalam Quran bahwasanya Allah bisa dilihat. Yang ada itu adanya Musa itu hendak melihat Allah begitu, tetapi bagaimana lalu ada gunung itu hancur lulu dan Musa pingsan gitu, Ustadz Syarif. Cuman narasi bahwasanya Allah tidak bisa dilihat itu saya belum temukan gitu. Seperti itu Ustadz Syarif. Iya Bang Edis. Ustaz Syarif. Bahkan ada ayat yang mengatakan dialah yang zohir dan yang batin gitu. Zohir itu kan yang terlihat kan? Yang lahir. Kelihatan. Nyata. Iya. Coba Nah, lihat kalau di ini Bro Edis 99 Asmaul Husna itu yang 73, 74, 75 nggak salah saya. 75 apa 76 itu Asmaul Husna. Iya, makanya itu maha nyata. Iya, makanya ini sebenarnya tema-tema lawas ini yang zaman-zaman kita masih di Facebook itu kan. Kalau dia begini nih, bukankah Allah itu adalah yang lahir dan yang zohir dan yang batin kan begitu. Nah, makanya menjadi pertanyaan nih kepada Pak Ustadz Syarif di sini. Oh iya. Kalau Allah di situ dikatakan jelas. Jelas. Zohir kok jelas sih? Zohir itu bukan yang terlihat. Halo? Jelas nyata, iya jelas nyata gitu kelihatan. Iya, kenapa sekarang Allah di framing menjadi sosok yang tidak boleh kelihatan gitu sama Juma dan kawan-kawan? Tapi di sini Bang Edis, jelasnya itu jelas kekuasaannya. Dia ada tambahan lagi. Itu kan tambahan. Itu kan tambahan-tambahan aja. Iya, Alfat Muslim Bang. Alfat? Naik kemari tapi dibisukan sama dia. Oke, itu aja teman-teman. Atau mungkin ada yang mau disampaikan, Bu
Fadilah Hafiz atau Sis Audrey belum ngomong dari tadi. Oh iya Sis Audrey. Shalom. Enggak, kalau soal itu ya penampakan wajah ya. Jangankan wajah, betis Allah aja dalam itu kan QS berapa? 6842 itu kan Allah menampakkan itu betisnya kan menyingkap. Oh itu, ya itu Ya kan. kan? Dan Ya. mereka pada Iya, sujud. tatkala betis disingkapkan itu. Ya. Kalau itu kan lebih ke paham mujasimah ya gitu. Jadi bahwa Allah itu punya tangan, punya betis, punya Enggak, bukan ke situ, bukan paham mujasimahnya. Enggak ke situ, Ustadz Irsyad. Iya. Enggak ke situ sebenarnya. Jangan terus diartikan bahwa ini pemahaman mujasimah, bukan. Coba Ustadz Irsyad kan tahu Isruna sifat wajibu ilallah, 20 sifat wajib bagi Allah. Yang pertama adalah wujud. Makna wujud coba dilihat di KBBI. Nah, nanti pasti akan kelihatan. Bukan masalahnya itu pernyataan dari kaum mujasimah. Enggak di situ. Apakah Quran itu pemilik kaum mujasimah? Saya tanya balik akhirnya. Kan gitu. Iya, ya bun. Nah, gitu loh. Jadi tidak bisa kita langsung tarik kesimpulan bahwa itu pemahaman kaum mujasimah. Enggak. Sekarang pertanyaan kembali adalah apakah ayat Al-Hadid ayat 3 hanya untuk kaum mujasimah? Nah, kan pertanyaannya begitu. Kalau kita lihat dari ayat pertama surat Al-Hadid sampai ayat ketiga, itu pernyataan Allah untuk seluruh umat Islam. Artinya ketika wal awal wal akhir wa zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim, di ayat ketiga itu pernyataan bahwa dialah, maksudnya itu Allah yang zahir dan yang ruh. Maka kalau orang Malaysia, kalau saya nggak salah, bilang mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf zahir dan batin. Zahir, lahir itu sama. Gitu loh. Nah, kalau kita lihat, coba baca deh dari Al-Hadid ayat 1 sampai 3 aja. Itu kan berkesinambungan, menceritakan siapa Ya, yang Allah. Ya kan? Al-Hadid ayat 1 sampai 3 ya. Iya, betul. Kan yang ketiganya tuh wal awal wal akhir wa zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Syai'in alim ya. Dialah yang awal dan yang akhir. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu. Karena
tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.